Nih, kalau mungkin masih bingung dengan media tanam ya, biar tanaman yang ada pada polybag kita itu agar tidak segera kering. Jadi dia mempunyai tekstur tanah yang gembur seperti ini. Itu tuh mudah aja, nggak perlu juga kita harus membeli kokopit ya. Kokopit itu nyarinya juga agak sulit. Kalau nggak beli kita harus membuat dari sabut kelapa seperti ini. Aduh, riweh banget dengan media tanam yang hanya sekian. Nah, bagaimana caranya kita ngakalin supaya tanaman kita itu nggak mudah kering tapi subur, dan media di dalam pot ini tuh banyak asupan nutrisi untuk tanaman yang kita tanam. Jadi secara logikanya, kenapa kita nggak perlu menggunakan kokopit? Kalau di media yang luas mungkin kokopit itu untuk memenuhi kapasitas karena kokopit sendiri dia berbahan dasar dari sabut kelapa. Tujuannya yang paling utama adalah untuk menyuplai air ya, mineral di dalam akarnya agar dapat memenuhi kapasitas yang luas. Makanya diciptakan satu buah ini olahan menjadi kokopit. Sebab kalau nanti kita remukan, nggak kita hancurkan, maka dia akan menggumpal seperti ini. Nah, sekarang kalau untuk media yang hanya sekian, memiliki akar sekian, apakah kita perlu juga menggunakan kokopit? Aku rasa tidak perlu, tidak banget banget lah. Nah, lantas bagaimana caranya? Jika kita ingin menggunakan sabut kelapa, lakukan terlebih dahulu perendaman seperti ini dengan tujuan agar taninnya hilang. Jadi kita rendam sehari semalam, terus kemudian kita ganti airnya, lakukan 2 atau 3 kali, kemudian lakukan penjemuran. Setelah itu barulah sobat pergunakan. Jadi begini, kita kita tidak menggunakan sekam maupun kita tidak menggunakan kokopit. Nah, di sini aku punya tanah. Tanah ini tuh sudah aku kasih bakaran sampah ya. Kasih bakaran sampah. Ini biar tidak mudah kering. Bakaran sampah ini seperti arang maupun abunya itu dapat menahan kelembapan lebih lama dibanding dengan tanah yang biasa. Apalagi dia jikalau terbungkus seperti ini. Nih, terbungkus seperti ini di dalam media tanam kita. Tujuannya juga sama. Selain dia menjadi peran pupuk organik, maka dia dapat menjaga kelembapan tanah. Nah, yang kedua, kita dapat gunakan dari dedaunan yang kering yang ada di sekitar rumah kita seperti ini. Entah daun rambutan, entah daun jambu, entah daun paya, daun apalah pokoknya. Kita lakukan sebuah fermentasi, perendaman dengan cara seperti ini. Ambil daun kering, lalu masukkan air secukupnya ya. Terus kemudian biarkan dia terendam. Lalu kita ambil sisa nasi atau nasi yang sudah kita basikan. Nah, kemudian nasi itu kita lakukan perendaman juga. Kemudian air tersebut dapat kita buang yang kita pakai untuk merendam air ini daun kering. Dan setelah itu kita masukkan air cucian beras ataupun air dari nasi basi tadi ke dalam ini daun kering kita. Maka dia akan menciptakan unsur hara yang sehingga nanti dapat mengundang bakteri baik di dalam menyuplai tanaman yang akan kita tanam pada polybag. Oke, langsung aja. Ini satu contoh mengaplikasikannya seperti ini. Ini aku ambil tanaman ya, aku ambil tanaman tanpa menggunakan kokopit. Ini langsung kita robek. Sasarannya kokopit sendiri kan dia itu untuk menjaga kelembapan tanah. Oke, di sini kita sama-sama cermati. Dalam pemindahan tanaman kita suka mengamati di sini banyak akar-akar ya. Akarnya tuh banyak. Jadi kita tuh langsung saja tinggal aplikasikan seperti ini. Aplikasikan, jikalau nanti sabut kelapa seperti ini, dia mampu memberikan asupan kelembapan yang sangat tidak akan ada habisnya. Kita siram
Jangankan kita siram 1 hari sekali ya, kita siram 1 minggu sekali pun tanaman kita berani. Jadi biar kita tidak terlalu repot. Nah, begini caranya. Oke, penempatan sabut kelapa sendiri jangan terlalu jauh dari batangnya. Syukur-syukur ini dapat menyentuh batangnya seperti ini, sehingga air yang ada di atas dia dapat turun secara perlahan gitu. Gimana? Bisa diterima kan? Oke, ini aku taruh di atasnya aja ya, bukan di areal akar. Di areal akar juga boleh, tapi aku lebih suka yang seperti ini nih. Otomatis kalau nanti tersiram dengan air, ini logikanya masuk akal kan? Daripada nanti kita pisah-pisahkan, ini pun nanti dia sudah dapat memenuhi di seluruh bagian akar. Kita tinggal timbun, kita lakukan pemendaman secara merata. Jangan sampai nanti ini tidak terpendam ya oleh tanah. Nanti kerjanya nggak akan bisa maksimal. Kita pastikan sabut kelapa kita terpendam secara merata agar nanti airnya itu dapat turun. Nih, airnya dapat turun dan langsung nempel pada batangnya. Itu aku rasa lebih tepat dan lebih kena sasaran. Kita ulas lagi sedikit. Ini sabut kelapa ini dia mampu juga untuk dirambatin akar. Akar apapun mampu untuk menembus sabut kelapa kita yang sudah kita lakukan perendaman seperti ini. Itu empuk banget, bahkan digini aja empuk banget guys. Itu ya. Oh ya, tadi di dalam merendam seperti ini kalian cukup 2 atau 3 kali sudah dapat digunakan. Oh ya, sorry guys, tadi ini tuh belum aku masukkan ya untuk ini. Kalau ini gara-garanya tadi ini sudah kompos jadi. Dan ini jangan lupa kita campur ya, kita campur, anggap saja sudah begitu. Sudah tercampur seperti ini. Jika sudah mengalami fermentasi di sini, kita tidak harus meleraikan terlalu lama. Seperti ini ya guys ya. Sorry. Kemudian setelah ini dapat tertutup semua seperti ini, lakukan penyiraman ini sebagai pupuk organik. Dia dapat menjadi pupuk organik cair karena air cucian beras ataupun nasi yang sudah difermentasi, nasi basi, ketika sudah dicelup dengan air dia dapat menghasilkan organik di atas 20%. Itu menurut Badan Penelitian Pertanian gitu. Jadi kita nggak main-main, kita ada dasarnya melakukan ini ya. Nah seperti ini sobat dapat lihat, bisa lebih jelas lagi.